Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfaniati Nusana. Saya dari program studi D4 Teknik Informatika. NIM saya 25090086. Saya dari kelas 1C dan di sini saya akan presentasikan tugas bab 2 konsep teknologi informasi. Langsung saja ke tugasnya. Pertama ada perbedaan internet dan intranet. Apa sih internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia yang aksesnya terbuka untuk umum. Resiko keamanan lebih tinggi karena kan terbuka ya teman-teman. Contohnya seperti Google, YouTube, dan email publik. Jadi internet ini sendiri adalah jaringan global, jaringan yang menyeluruh, jadi seluruh dunia itu bisa mengakses internet ya teman-teman. Karena kan terbuka untuk umum ya. Sedangkan internet sendiri itu adalah jaringan internal yang hanya digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Aksesnya hanya bisa diakses oleh anggota organisasi tertentu. Keamanan jelas lebih aman karena kan aksesnya terbatas ya teman-teman. Contohnya seperti karyawan perusahaan, bisa informasi kampus. Jadi internet sendiri itu adalah jaringan internal dan untuk mengaksesnya pun hanya anggota organisasi atau perusahaan tertentu yang bisa mengakses, gak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi perbedaannya antara internet dan intranet itu, internet adalah jaringan global yang siapapun bisa mengakses, dan kalau internet itu jaringan intranet itu jaringan internal yang bisa diakses hanya oleh anggota organisasi atau perusahaan tertentu ya teman-teman. Dan next, di sini ada perbedaan antara internet dan extranet. Dan untuk internet sendiri kan tadi udah kita jelasin ya teman-teman. Kita sekarang jelasin extranet dulu. Extranet saja. Extranet adalah jaringan pribadi yang menghubungkan organisasi dengan pihak luar tertentu, seperti mitra, pemasok, dan pelanggan. Aksesnya hanya pihak yang diberi izin login khusus yang bisa mengakses, dan tujuan berbagi informasi dan berkolaborasi dengan pihak eksternal. Contohnya seperti portal supplier yang diakses oleh vendor perusahaan. Jadi eksternal ini jaringan pribadi. Jaringan ini hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang diberi izin login khusus doang ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak diberi login khusus, kita nggak bisa mengakses. Jadi perbedaan antara internet dan extranet ini, kalau terus berbeda ya. Kalau internet kan jaringan publik, sedangkan extranet ini jaringan pribadi. Jadi kalau internet itu kita bisa mengakses apa saja, bisa mengakses apa saja. Sedangkan kalau extranet itu nggak bisa. Misalnya kita harus diberi izin login khusus dulu baru bisa mengakses. Itu perbedaan internet dan extranet. Dan next ada VPN. Apa sih itu VPN? VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet untuk mengakses jaringan pribadi. Fungsi dari VPN itu sendiri adalah menyembunyikan alamat IP pengguna, mengamankan data pribadi pengguna, mengamankan data dari penyadapan ya teman-teman. Maaf, agak salah meleset ya. Dan yang ketiga adalah mengakses jaringan atau situs yang dibatasi oleh wilayah yang kepada terhubungi jaringan kantor dari luar lokasi atau remote access. Dan menurut saya VPN itu sangat penting ya teman-teman, karena VPN itu bisa menyembunyikan alamat IP kita, bisa mengamankan data kita itu dari penyadapan, dari orang-orang iseng yang mau menyadap kita. Kalau kita pakai VPN itu nggak bisa kesadap ya teman-teman. Jadi yuk mau tahu VPN aja, malah promosi ya. Jadi menurut aku itu aman ya, sangat aman, sangat tidak aman disikalah. Contoh dari VPN itu sendiri ada NordVPN, Cisco AnyConnect, dan OpenVPN. Dan next ada cara kerja ISP. ISP atau Internet Service Provider. Dan yang pertama, cara
kerja ISP yang pertama adalah pengguna berlangganan layanan internet dari ISP. Semisal IndiHome, Disnet, Vismedia, bukan Visna lah, sorry. Dan yang kedua, ISP memiliki server dan jaringan utama yang terhubung ke internet backbone atau jalur utama internet global. Nah, jadi ISP ini memiliki server sendiri dan jaringan utama yang terhubung langsung ke internet backbone. Dan yang ketiga, ada data pengguna dikirim ke server ISP lalu diteruskan ke jaringan global internet. Jadi data kita tuh dikirim langsung ke server ISP lalu nanti diteruskan ke jaringan global internet ya teman-teman. Dan yang keempat, ISP juga mengatur alamat IP, DNS, dan bandwidth untuk pengguna. Jadi ISP ini mengatur alamat IP dan DNS bandwidth kita ya teman-teman. Dan itu sih cara kerja ISP, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Dan next ada TCP atau IP. Nah, pengertian dari TCP atau IP sendiri itu adalah sekumpulan protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Nah, jadi TCP atau IP ini adalah sekumpulan protokol komunikasi standar ya teman-teman. Nah, fungsi utamanya adalah karena ada fungsi utama TCP. Fungsi utama dari TCP adalah mengatur pengiriman data agar sampai dengan benar dan berurutan ya teman-teman. Jadi biar nggak berantakan gitu. Dan fungsi utama dari IP itu sendiri adalah mengatur alamat tujuan dan mengirim paket data ke alamat yang benar biar nggak salah alamat ya teman-teman. Dan contohnya ada aplikasi layar. Contohnya ada aplikasi layar. Aplikasi layar ini ada protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Dan ada transport layer juga menggunakan TCP atau UDP, dan internet layer menggunakan IP atau IPv4 atau IPv6. Dan ada network access layer ya teman-teman untuk mengatur komunikasi fisik Ethernet atau Wi-Fi. Nah, jadi itu sih pengertian dan fungsi utama dari TCP atau IP dan contohnya juga. Dan sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.